Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Jalla wa Ala karena memang Allah dialah ahlus sana. Allah dialah yang berhak untuk dipuji. Karena memuji itu artinya menyebut kebaikan-kebaikan. Memuji artinya mengakui akan kesempurnaan, dan tentu pemilik dari semua kebaikan kesempurnaan hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya kita memuji Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Karena memang umur yang Allah anugerahkan untuk kita, sesungguhnya umur itu merupakan waktu. Umur itu merupakan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairah. Dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidak menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Pesannya adalah bahwa dalam setiap detak jantung kita, dengannya kita berikhtiar untuk menambah kebaikan. Dengan setiap degup nafas kita, ikhtiar kita menambah kebaikan-kebaikan. Apapun yang dilihat oleh mata kita, didengar telinga kita, diucap oleh lisan kita, adalah upaya kita menambah kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan badiru. Ini kata perintah, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah beramal. Al-mubadar itu artinya segera. Adamut tawani, tidak menunda-nunda. Segeralah beramal salih, kata Nabi, sebelum datang 7 perkara. Sab'an. Rasulullah mengatakan, hal tantadiruna illa ghinan mudghiyan au faqran munsiyan أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر, kata Nabi. Segeralah beramal saleh, kata Nabi.
Ketika kau kaya lantas tidak beramal saleh, apa yang kau tunggu? Hal tantadirun, apa yang kalian tunggu, kata Nabi? Kecuali kefakiran yang akan membuatmu lupa dan dilupakan. Kalau kau miskin, kata Nabi, tidak beramal saleh, apa yang kau tunggu? Selain kekayaan yang membuatmu lupa diri. Kalau kau masih muda, tak beramal saleh, apa yang kau tunggu? Illa haraman mufannidan, kecuali usia tua yang membuatmu terduduk tak berdaya. Kalau kau sehat tidak beramal saleh, apa yang kau tunggu, kata Nabi? Illa maradun mufsidah, kecuali sakit dan penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Au mautan mujizan, kalau kau masih hidup lantas tidak beramal saleh, apa yang kau tunggu? Kecuali kematian yang menyeretmu ke liang lahatmu. Ataukah Dajjal, kata Nabi. Dan Dajjal merupakan seburuk-buruk yang akan datang. Awis sa'ah, atau hari kiamat yang kau tunggu. Was-sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu peristiwa yang dahsyat, lebih memilukan dan menyedihkan. Nas'alullah afwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu memanfaatkan detik demi detik waktu kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sebab kalau itu tidak kita lakukan, hanya membuahkan sesal, di saat sesal tak lagi berguna. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ikhwani fillah, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa aqsin kama aqsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Kalau dulu para sahabat, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kalau mengkaji ayat itu cukup 10 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna. Dulu seseorang di antara kami kalau mengkaji 10 ayat, maka tidak dilampaui 10 ayat itu. Sahabat ya, cukup 10 ayat. Sampai kapan? Hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amalu bihinna. Sampai ia memahami ayat yang dibaca itu dan kemudian mengamalkannya kalau berupa perintah. Jadi ada upaya berinteraksi dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu merupakan wasilah untuk memahaminya. Al-Imam Abul Abbas Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fal qira'atu hiya wasilatun littadabbur. Membaca Al-Quran itu merupakan wasilah, sarana untuk memahaminya. Jadi kalau hanya sekedar membaca nggak paham, nggak mencapai target dan maksud daripada Al-Quran itu sendiri ya. Jadi membaca merupakan wasilah untuk memahaminya. Karena itu Allah perintahkan kita memahami Al-Quran. Surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah terkunci sudah hati-hati mereka? Jadi seorang muslim bila tak rindu lisan membaca Al-Quran, tak rindu hati memahami Al-Quran, patut diduga
hati telah terkunci wal iyadzubillah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah mengisyaratkan bahwa akan ada di antara umat ini qaumun yaqra'una al-Quran, ada kaum yang membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa melantunkan Al-Quran, subhanallah. Tapi kata Nabi, Al-Quran dibaca itu la yujawizu taraqiyahum, tidak mampu menembus kerongkongan mereka untuk masuk ke dalam hati mereka, subhanallah. Al-Quran hanya dibaca, tak ada keinginan untuk memahaminya. Apa akibatnya? Rasulullah SAW mengatakan, yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyati. Mereka itu akan begitu cepat meninggalkan Islam secepat anak panah lepas melesat dari tali busurnya, wal iyad billah. Wal iyad billah. Bahkan di akhir zaman nanti kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Qur'ani illa rasmuh. Akan datang waktu itu kata Nabi, satu zaman di mana Islam tak tersisa kecuali sekedar namanya nama Islami, tapi Islam tidak terurai dalam sikap perilaku mereka. Al-Quran tersisa apa? Rasmuh, hanya tulisannya saja, tidak terimplementasi dalam kehidupan mereka, subhanallah. Kalau sahabat 10 ayat, kalau kita cukup 1 ayat, termasuk 1 ayat yang kita bahas ini syarat dengan pelajaran untuk kita. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada 4 poin penting yang Allah sampaikan di ayat yang mulia ini. 2 perintah dan 2 larangan. Jadi seorang muslim harus mampu mengenali mana perintah, mana larangan, dan sikapnya benar terhadap perintah Allah. Sikap muslim adalah bil imtithali, dengan mengerjakan perintah itu semampu dia. Ingat, semampu dia, bukan semau dia. Ingat, ini 2 kata berbeda. Allah perintahkan kita bertakwa semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada semampu kalian, bukan semau kalian. Allah tidak mengatakan fattaqullaha ma'aradtum, tidak. Tapi mastata'tum. Artinya apa? Biqadril istita'ah, sebatas kemampuan kita. Terhadap larangan, tentu sikap muslim adalah bil intihai wal ijtinabi, dengan meninggalkan, menjauhi larangan itu. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi. Ini kata perintah, al-amru bil ibtigha, perintah untuk mencari, perintah untuk mendapatkan. Apa? Fima atakallah, apa yang telah Allah sediakan untuk kalian. Allah sediakan untukmu, kata Allah, ad-daral akhirah, yaitu apa yang ada dalam kehidupan akhirat. Nah, di sini muncul pertanyaan harusnya, apa gerangan yang Allah sediakan di akhirat nanti bagi orang yang beriman kepada Allah, yang kita disuruh Allah mencari dan mendapatkan itu, bahkan menjadikan target pencapaian kita. Apa yang Allah sediakan? Munculkan pertanyaan dan cari jawaban. Munculkan keingintahuan, cari penjelasan. Allah perintahkan kita mencari sesuatu yang Allah sudah sediakan di akhirat. Apa gerangan sesuatu itu? Untuk menyemangati kita mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala dan Hadits Qudsi berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin.
Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang salih ma la ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terbersit di benak manusia, nggak pernah terbayangkan di hati manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk ahli syurga itu apapun yang mereka inginkan, dan kami memiliki tambahan-tambahan kenikmatan. Bahkan kepada mereka Allah mengatakan, salu, mintalah kalian kata Allah. Ahli syurga itu mengatakan, ya Rabb, apalagi yang akan kami minta? Semua kenikmatan kau berikan untuk kami. Disuruh minta, nggak bisa minta, saking sempurnanya kenikmatan akhirat nanti. Tamannau, berangan-anganlah kalian. Mereka pun tidak mampu berangan-angan, sebegitu sempurna nikmat Allah di akhirat nanti. Itu yang Allah perintah kita mendapatkannya. Tentu mendapatkannya dengan amal-amal kita. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, kata Allah, minumlah. Semua kenikmatan itu adalah balasan atas perbuatan kalian di masa yang lalu di dunia. Masya Allah. Yang kedua, kata Allah, larangan, wala tansa nasibaka minat dunya, dan jangan kau lupakan bagian dari hidupmu di dunia. Kejarlah akhirat, namun jangan lupakan dunia. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Kalau kita cermati dengan seksama, berarti seorang muslim mukmin orientasi hidupnya adalah akhirat. Obsesi yang dicapai adalah akhirat. Dunia hanya sekedar wasilah, bukan tujuan. Berarti tidak baik pula orang yang mengejar akhirat melupakan dunianya. Lebih tidak baik seseorang mencari dunia melupakan akhiratnya. Maka ada tawazun, ada keberimbangan semestinya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, hadis nomor 1105 dalam urutan kitab Sunan Ibnu Majah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia merupakan puncak dari semua keinginannya, hasratnya, obsesinya dunia. Jadi yang dipikirkan dunia, yang dikejar dunia, yang diharap dunia, bahkan bermimpi pun ingin mimpi tentang dunia. Masya Allah, seolah tak ada kehidupan kecuali dunia, seolah tak ada kenikmatan kecuali dunia. Apa Rasulullah mengatakan tentang orang seperti ini? Farraqallahu alaihi amrahu, Allah cerai beraikan urusannya, hidupnya tak terarah, terbuang waktu percuma. Alih-alih mendapatkan manfaat yang ada dalam mudharat. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan sifat fakir, sifat kurang, sifat tamak, sifat rakus di antara kedua pelipis matanya. Kemanapun dia melihat, pasti dia ingin memiliki, ingin memiliki terus begitu. Masya Allah. Jadi Allah jadikan kefakiran, sifat tamak, kurang, rakus itu menempel di antara kedua pelipis matanya.
nggak ada sifat qanaah. Dan yang ketiga, walam ya'tihi dunya illa ma qad kutiba lahu. Dan dunia kenikmatannya tak akan ia dapatkan kecuali sebatas yang Allah takdirkan untuknya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sifat tamak dan rakus manusia tidak akan mempercepat datangnya rezeki untuknya. Sifat tamak rakus manusia tidak akan memperbanyak rezeki untuknya. Masya Allah. Kenapa? Karena rezeki itu muqaddar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sebaliknya kata Nabi, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat merupakan orientasi hidupnya, dia melihat dunia bak ladang untuk dia bercocok tanam, disemaikan benih-benih kebajikan untuk ditanam nanti di akhirat. Semua amal, semua ucapan orientasi akhirat, akhirat. Apa keutamaannya? Bil akhirat adalah niatan kita dalam setiap amal-amal kita. Rasulullah mengatakan, jama'allahu lahu amrahu. Allah himpun untuknya semua urusannya. Ketika dia bekerja mencari nafkah, dia pun berkeringat, berpeluh, letih lelah mencari nafkah. Dia kerahkan semua potensi yang Allah berikan untuknya, berkarya. Tapi kalau dia sedang sholat, khusyuk di dalam sholatnya, syahdu dalam munajatnya. Ketika dia ada bersama istri, anaknya, dia pun bercanda bercengkrama dengan mereka. Masya Allah. Bisa menata waktu. Yang kedua kata Nabi, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan sifat kaya, sifat qanaah, sifat kafaf ada di hatinya. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu mimma atah. Itu ucapan Nabi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Enggak hanya dalam arti mengucap syahadat masuk Islam, menerima semua ketentuan Allah. Kita harus belajar menerima semua ketentuan Allah, pemberian Allah. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi yang tidak termasuk orang kaya, bahkan bisa dikatakan miskin Abu Hurairah itu. Kepada Abu Hurairah Rasulullah mengatakan, warda bima qassamallahu lak takun aghnan nas. Hendaknya kau ridho dengan apa dan seberapa Allah berikan untukmu. Kau orang yang paling kaya di antara manusia. Itu ucapan Nabi. Dan kita yakin Nabi gak salah ucap, gak salah dalam memberi nasihat. Jadi aslama berarti menerima semua ketentuan Allah. Wa ruziqa kafafan, dan diberi Allah sifat kafaf, kifayah, merasa cukup. Karena kalau kita nggak bisa merasa cukup, siapa yang bisa mencukupi kita? Allah hanya memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah beri kebutuhan kita. Dan Allah tidak akan pernah memberi semua keinginan kita. Maka lihatlah nikmat Allah berdasarkan kebutuhan, tercukupi sudah. Tapi kalau keinginan, Allah tidak turuti keinginan kita. Tengok surat Ibrahim ayat 34. Sebegitu jelas Allah katakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah telah memberi untuk kalian setiap apa yang kalian minta dan berhajat kepadanya. Allah beri. Yang ketiga kata Nabi, wa qanna'ahu Allahu mimma atahu. Dan Allah beri sifat qana dengan apa Allah berikan kepadanya, ridho dengan pemberian Allah. Ini dimaksud Nabi dengan
Allah jadikan sifat kaya itu di hatinya. Dan yang ketiga kata Nabi, orang yang akhirat orientasi hidupnya adalah Masya Allah, wa atathu dunya wa yaraghimah. Lihat kalimat ini, perhatikan kata demi kata, struktur kalimatnya. Wa atathu dunya wa yaraghimatun. Dan dunia itu justru datang kepadanya. Wa yaraghimah, dengan memberikan kesenangan, kepuasan untuknya. Bukan dia lari mengejar dunia, jatuh bangun, bukan. Dunia yang datang kepadanya. Nah, ucapan Nabi harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Semakin kuat keyakinan kita akan janji Allah dan Rasulnya, semakin dekat itu kita dapatkan. Dunia akan datang kepadanya dengan menghadirkan kesenangan, kenikmatan untuknya. Bukan kita jatuh bangun mengejar dunia. Maka orang bijak mengatakan, kalau engkau mengejar dunia, maka letih lelah kau dibuatnya. Habis waktu dan umurmu karenanya. Dan kau pun tidak akan mendapatkan kecuali sedikit saja. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fama mata'ud dunya fil akhirat illa qalil." Dan tidaklah kesenangan, kenikmatan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Andai orang itu masa dapat banyak dari dunia, maka yang banyak itu pun tak akan pernah memuaskannya. Andai orang merasa puas dengan dunianya, maka yang memuaskan itu pun tak abadi selamanya. Kenapa? Karena dunia itu hanyalah fata morgana. Yang indah nampak terlihat mata, namun semu sejatinya itulah dunia. Maka ulama kita mengatakan, ad-dunya dhillun zailun. Dunia itu hanyalah bayang-bayang yang kadang datang, kadang hilang. Itulah dunia. Apa yang Bapak katakan kepada orang yang tersenyum ketika bayangan di bawah terik matahari, dia berdiri, ada bayangan, dia bangga. Itulah dunia. Jadi orang yang bangga dengan dunianya, orang yang bangga dengan bayangan dirinya. Masya Allah. Pesan Allah yang ketiga dalam ayat ini, wa aqsin kama aqsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada sesama kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik untuk kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ai aqsin ila khalqihi kama aqsana huwa ilaika. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Berbuat baiklah engkau kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ikhwani fillah, memang kita tidak selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Namun ayat ini mengajarkan kita, hendaklah kita berupaya menjadi orang yang baik dengan siapapun yang kita temui. Memang kita tidak akan selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Tapi ayat ini mengajarkan kita, jadilah kita orang yang baik dengan siapapun kita ada bersamanya. Apa artinya? Jangan berharap orang baik kepada kita, tapi jadilah orang baik dengan siapapun yang ada bersama kita. Karena Rasulullah mengatakan, aksin kama, Rasulullah bersabda, ya, berbuat baiklah. Wa aksin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada orang dekatmu, ke orang beriman. Ya. Termasuk Rasulullah mengatakan, ibda binafsika, awali dengan dirimu. Jadi jangan kita bertanya, kenapa sih dia nggak baik sama saya? Gitu. Justru kita yang harus mengawali kebaikan itu. Yang menarik, Al-Imam
Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nomor 5971, menyebutkan suatu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diterima riwayat ini. Abu Hurairah berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Laki-laki ini ingin mengamalkan perintah Allah, berbuat baik kepada siapapun. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak dan lebih utama untuk aku perlakukan dengan baik? Semuanya kita perlakukan dengan baik, tapi siapa yang paling utama? Rasulullah mengatakan, ummuka. Orang yang paling berhak untuk kau perlakukan dengan baik adalah ibumu. Ibumu. Dia bertanya, "Tsumma man?" Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ummuka. Ya ibumu itu. Perlakukan dengan baik. "Tsumma man?" Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ummuka. Ibumu itu. Perlakukan dengan baik. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik darimu. Laki-laki itu bertanya, "Tsumma man?" Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Tsumma abuka, tsumma al-aqrab fal-aqrab." Kemudian bapakmu, kemudian kerabatmu. Pernahkah kita merenung sejenak mengapa Rasulullah perintahkan seorang anak untuk berlipat 3 kali lipat dalam perlakuan baik kepada ibunya? Pernahkah kita merenung seperti itu? Para ulama menjelaskan kenapa seorang ibu lebih kita utamakan. Likaunil ummi ahmala lidzalik wa asbara alaih. Karena seorang ibu itu ahmal. Ahmal itu artinya asyaddu ikhtimalan, lebih sanggup bertahan dalam kesulitan dan penderitaan akibat anaknya itu. Wa asbaru, dan lebih memiliki kesabaran seorang ibu itu. Ma'a anna ana'aha akthar wa syafaqataha a'zam. Padahal kesulitan, penderitaan, letih lelah seorang ibu itu lebih dari siapapun. Namun kasih sayangnya sangat luar biasa. Semenjak ibu itu hamil, dia senyum bahagia dengan kehamilannya itu. Walaupun dia tahu dengan tambahnya usia kehamilan semakin besar janin, semakin menyesakkan rongga perutnya, semakin susah gerak langkahnya. Tapi dia senang, senyum. Dan puncak dari semua itu adalah ketika melahirkan. Andai seorang anak bertanya, "Ibu, Anda mau bertanya nih, mohon ibu jawab. Apa nak? Apakah ibu ketika melahirkan aku, ibu sakit? Ibu kesakitan tidak?" Kita yakin ibu itu akan mengatakan, "Amat sangat sakit wahai anakku saat ibu melahirkanmu." Sakit. Kalau anak itu bertanya, "Ibu, apakah ada sesuatu yang lebih menyakitkan ibu ketimbang rasa sakit ketika melahirkan aku?" Ibu itu pasti akan mengatakan, "Ada wahai anakku, ada wahai anakku." Kalau anak itu bertanya, "Apa itu wahai ibu?" Ibu itu pasti mengatakan, sesuatu yang lebih menyakitkan ibu dari segala rasa sakit ketika melahirkanmu adalah ketika ibu mendengar tutur kata yang kasar dari mulutmu, wahai anakku. Ketika ibu mendapati perangai yang buruk darimu untukku, wahai anakku. Masya Allah. Maka ingatkan kita, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Maka apabila kedua ibu bapakmu atau satu di antara keduanya mencapai usia lanjut, usia renta, lemah tubuhnya, jangan engkau mengatakan kepada kawannya uff.
Ibnu Katsir mengatakan uf itu merupakan adna zajar, kalimat yang sederhana namun cukup melukai hati dan perasaan orang tua kalau terdengar dari mulut anak yang dicintainya itu. Naudzubillah min dzalik. Gak cukup hanya sekedar melahirkan, mengasuh, merawat anak itu. Seorang ibu yang punya anak bayi gak lepas dari najis pada tubuhnya dan pakainya, kotoran dari perut anaknya itu. Masya Allah. Oleh karena itu kita ingat satu riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair pada bab uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ada satu riwayat menarik untuk kita ambil pelajaran, bahwa ada seorang laki-laki yatufu bil Ka'bati, laki-laki tawaf keliling Ka'bah. Ya, semua orang tawaf keliling Ka'bah. Yang menarik, bukannya tawaf dia, hamilan ummahu ala raqabatih. Laki-laki itu tawaf sembari menggendong ibunya di punggungnya. Orang tawaf pasti keliling Ka'bah semua. Yang menarik, laki-laki ini menggendong ibunya. Ia ingin membalas budi baik ibunya atas dirinya. Selesai tawaf 7 kali, laki-laki itu menghampiri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kepada Ibnu Umar, laki-laki itu mengatakan, ya Ibnu Umar, atara anni jazaituha. Wahai Ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku di punggungku tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Apa engkau melihat aku sebagai anak sudah membalas semua kebaikan ibuku untukku? Apa Ibnu Umar menjawab? Ini ilmu buat kita. Apa Ibnu Umar mengatakan? La wala bitalqatin wahidah. Tidak, kata Ibnu Umar. Sekian banyak langkah kau ayunkan menggendong ibumu, itu tidak sama dengan sekali langkah yang diayunkan ibumu ketika mengandung janin, yaitu dirimu. Allahu Akbar. Lagi-lagi saya bisa mengatakan, andai kita ini bertanya sama ibu kita, ibu, seberapa banyakkah langkah yang ibu ayunkan ketika mengandung aku, anakmu, ibu dalam rahimmu? Kita bisa menduga. Ibu itu pasti akan menjawab, demi Allah wahai anakku, ibu tak pernah tahu entah seberapa banyak langkah-langkah ibu ayunkan semasa mengandung dirimu wahai anakku dalam rahim ibu. Karena ibu tak pernah menghitungnya. Karena ibu sangat sayang dan cinta kepada anakku. Dan ingat firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan untuk kebaikan dan kebaikan yang sepadan dengannya? Maka kita nggak boleh mencederai hati orang tua kita, melukai hati orang tua kita. Antum perhatikan, ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir, hadis nomor 947 dalam kitab ya, Al-Mu'jam As-Saghir itu. Satu riwayat yang diterima dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi Jabir menyampaikan riwayat ini. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, seorang pemuda datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Wahai Rasulullah, ayahku selalu mengambil hartaku. Dalam hadis lain dikatakan, inna abi yajtahu mali. Ayahku suka mengambil hartaku, meminta ini dan itu. Jadi kesannya anak ini nggak terima dengan sikap ayahnya yang suka ngambil ini ngambil itu, minta ini minta itu kepada anaknya. Di sini kita merenung sebetulnya. Kalau kita bagaimana? Kalau antum punya orang tua datang ke rumah kita, minta ini minta itu, antum beri atau tidak? Senang atau kita jengkel dengan orang tua kita? Perhatikan lanjutan hadis ini.
mendengar pengaduan anak itu atas sikap ayahnya yang suka mengambil hartanya, Rasulullah mengatakan, idhab fa'tini bi abik, pergilah kamu, bawa kemari ayahmu itu. Bawa kemari. Sembari menunggu datangnya anak itu menghadap Rasulullah dengan ayahnya, fanazala Jibrilu alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, innallaha yuqri'ukas salam, wahai Muhammad, Allah sampaikan salam untukmu. Wa yaqulu, dan Allah berkata kepadamu, idza ja'aka syekh, kalau nanti laki-laki tua, ayah dari anak itu tadi, datang menghadapmu, fasalhu an syai'in qalahu fi nafsih ma sami'athu udunah. Nanti kamu tanya Muhammad kepada laki-laki tua itu, tentang apa gerangan sesuatu yang dirasakan di hatinya, yang andai diungkap dengan kata pasti terdengar oleh telinganya. Maka ketika datang laki-laki itu kepada Nabi, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tua itu, sang ayah anak itu, Rasulullah mengatakan, ma balu ibnika yashkuka, ada apa dengan anakmu sampai ia mengadukanmu kepadaku? Kenapa? Ada apa dengan anakmu? Aturidu an ta'khudha malah, apa benar kata Nabi, engkau selalu mengambil harta anakmu? Tanya Nabi kepada laki-laki. Laki-laki itu langsung menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salhu hal anfaqtuhu illa ala ammatihi aw khalati aw ala nafsi. Ya Rasulullah, tanyakan kepada anakku itu, saat itu aku punya makanan, punya harta, apapun aku punya, aku berikan kepada siapa itu? Kepada bibinya kah aku berikan? Kepada aku kah? Atau kepada anak itu? Tanyakan kepada ya Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi bab itu mengenang, dulu waktu aku punya ini punya itu, kepada siapa aku berikan? Kepada orang lain kah? Atau kepada anakku itu? Mendengar perkataan laki-laki itu, Rasulullah SAW mengatakan, da'na min hadha. Begitu punya hadisnya, da'na min hadha. Kalau bahasa kita, tunggu sebentar. Akhbirna an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udunak. Coba kau beritakan kepadaku, wahai Bapak, apa sesuatu yang terbersit di hatimu, apa yang kau rasakan di hatimu dengan pengaduan anakmu itu kepadaku, yang bila kau ucap dengan kata dan kalimat pasti aku bisa mendengarnya. Laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduna bika yaqina. Wahai Rasulullah, demi Allah, Allah semakin menambah dengan pertanyaan itu keyakinanku. Maksudnya akan hak aku sebagai orang tua. Andai perasaan kita aku ungkap dengan kata, pasti telingaku pun mendengarnya. Rasulullah mengatakan, qul wa ana asma'. Baik, kalau begitu kau katakan, aku akan mendengar. Laki-laki mencoba untuk merangkai kata, merangkai kalimat, menggambarkan kegelisahan hatinya itu. Laki-laki itu mengatakan, ghadautuka mauludan wa muntuka yafian tu'allu bima ajni alaika wa tanhalu. Wahai anakku, sungguh akulah yang memberi untukmu setiap suapan makanan di masa kecilmu. Aku letih dan lelah mencari nafkah untuk memenuhi hajat dan kebutuhanmu. Dan kau pun senang anakku dengan pemberianku waktu itu.
idza lailatun dhaqatka bisukmi lam abid lisukmika illa sahiran atamalmalu. Anakku, di suatu malam kau sedang sakit, yang sakit itu membuat kau menangis merintih, wahai anakku. Tangis dan rintianmu itulah yang menyebabkan aku tak sanggup pejamkan sedikit pun mataku. Ka'anni anal matruku bidunaka billati turik tadi duni fa'aina yatamalu. Anakku, kau yang sakit, tapi ayahmu seolah lebih merasakan sakitmu itu, sehingga ia pun gak bisa tidur. Takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Ketika kau sakit, wahai anakku, ada kekhawatiran di hati ayah. Ayah takut terjadi sesuatu atas dirimu dengan sakitmu itu. Walaupun ayah tahu kematian itu memang ketentuan Allah, nggak bisa dielakkan. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilayya madama fika kuntu u'minu. Namun hari ini, wahai anakku, setelah kau tumbuh dewasa, menjadi orang yang kaya, memiliki segalanya, yang dulu itu pun aku harapkan untukmu, wahai anakku. Ja'alta jazai ghildatan wa fadadah. Entah mengapa kau jadikan balasan semua kebaikan ayah untukmu ghildatan, tutur kata yang kasar untuk ayahmu ini, wahai anakku. Ghildatan, kerasnya hatimu untuk, wahai anakku. Ka'annaka antal mun'imu mutafaddilu, seolah engkau yang memberikan semua kenikmatan, kesenangan untuk ayahmu ini. Falaitaka id lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawir yaf'alu. Wahai anakku, kalau kau memang tak lagi menghargai aku sebagai ayahmu, sungguh kau tak ubahnya dengan tetangga yang buruk perlakuan dengan tetangganya. Oh, itu diungkapkan. Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah langsung mengatakan apa? Dipegang itu pundak anak laki-laki tadi. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Ini pelajaran buat kita. Anta wa maluka li abika. Wahai anak muda, dirimu dan apapun harta yang ada padamu milik orang tuamu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anakmu adalah hasil usaha terbaikmu. Ingat ucapan Nabi, sesungguhnya anak-anakmu merupakan min atyabi kasbikum, hasil terbaik usahamu. Fakulu min atyabi kasbihim, maka makan dari harta anakmu. Jadi orang itu hak atas anaknya itu. Haram seorang anak melarang orang tua menikmati hartanya. Nah, di sini kita belajar bagaimana dengan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ayat 77 Al-Qasas tadi, Allah ingatkan kita, wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kalian berbuat kerusakan di bumi Allah ini. Larangan, jangan berbuat kerusakan. Yang menarik, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kerusakan yang paling cepat mengundang murka Allah, adab Allah adalah maksiat. Jadi, wala tufsidu, artinya jangan berbuat maksiat. Karena maksiat merupakan bentuk pengerusakan yang paling cepat mengundang adab Allah. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha fa inna salahal ardi bi ta'atillah. Siapa yang berbuat maksiat di bumi Allah ini, maka ia telah berbuat kerusakan di bumi Allah ini. Karena kemaslahatan hidup di bumi ini hanya dengan taat kepada Allah. Maka Allah ingatkan kita, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim
barakati minas sama, niscaya akan kami buka untuk mereka pintu-pintu berkah, imma dari langit, imma dari bumi. Yang turun dari langit berkah, kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan. Yang keluar dari bumi pun demikian, kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan. Andai beriman, bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu, kata Allah, namun mereka justru mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari syariat kami, menjauhi ketaatan kepada kami. Apa akibatnya? Allah katakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka itu. Jadi dengan surat yang pendek saja kita dapat banyak pelajaran, ya. Perintah untuk mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Jangan dibalik. Ngejar dunia lupa akhir, jangan. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Yang ketiga kata Allah, berbuat baiklah kepada siapapun, terlebih kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, yang keempat, jangan menebarkan kerusakan demi Allah ini. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang berbuat kerusakan. Ikhwani fillah, ini kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat berkahnya untuk kita semua. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna